Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryani Erla Patau dengan NIM A321220059. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya terkait dengan mata kuliah kriminologi. Dosen pengampu Dr. Hasdin SPD MPD. Baik, yang pertama, konsep dasar kriminologi. Secara etimologis, kriminologi terdiri dari dua kata, yaitu krim dan logos. Krim artinya kejahatan, sedangkan logos artinya ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Menurut M.R.W.A. Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya. Classical School. Landasan pemikiran aliran klasik adalah sebagai berikut. Yang pertama, individu dilahirkan dengan kehendak bebas untuk hidup menentukan pilihan sendiri. Kedua, individu memiliki hak asasi, diantaranya hak untuk hidup, kebebasan, dan memiliki kekayaan. Ketiga, pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara yang diperintah dengan yang memerintah. Keempat, setiap warga negara menyerahkan sebagian dari hak asasinya kepada negara sepanjang diperlukan oleh negara untuk mengatur masyarakat dan demi kepentingan sebagai terbesar dari masyarakat. Kelima, manusia melakukan kejahatan karena kemauan dan kepentingan sendiri atau konsekuensi logis dari free will. Keenam, kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial. Oleh karena itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan di kemudian hari. Kemudian kedelapan, setiap orang dianggap sama di muka hukum. Oleh karena itu, seharusnya setiap orang diperlakukan sama. Kemudian positive school. Pertama, aliran positif yang dipelopori oleh para ilmuwan lebih mengutamakan keunggulan ilmu pengetahuan yang berkembang dari kenyataan hidup dalam masyarakat. Kedua, para ilmuwan ini tidak cukup puas hanya dengan berpikir untuk meningkatkan dan memodernisasi peradaban masyarakat, tetapi mereka lebih banyak berkeinginan untuk menjelaskan semua gejala kehidupan yang terjadi di dalam masyarakat. Ketiga, menolak pendapat aliran klasik yang menyatakan bahwa kejahatan adalah pilihan manusia dan konsekuensi logis dari sifat dasar manusia. Keempat, aliran ini mengatakan bahwa manusia memiliki akal disertai kehendak bebas untuk menentukan pilihannya. Dan kelima, akan tetapi aliran ini berpendapat bahwa kehendak mereka itu tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya. Dan keenam, secara singkat, aliran ini berpegang teguh pada kenyataan bahwa kehidupan seseorang dikuasai oleh hukum sebab akibat. Apabila konsep berpikir dari kedua aliran tersebut dibandingkan, kita dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, aliran klasik tidak dapat menjelaskan mengapa seseorang melakukan kejahatan, sedangkan aliran positif justru sebaliknya. Kemudian, aliran klasik lebih banyak mempersoalkan aturan yang seharusnya diperlakukan untuk memelihara ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Dan kemudian, aliran positif lebih menekankan pada usaha yang bersifat ilmiah untuk tujuan memelihara ketertiban melalui studi dan penelitian tentang tingkah laku manusia. Kemudian ketiga, social defense school. Pertama, social defense school tidak bersifat deterministik. Kedua, social defense menolak tipologi yang bersifat kaku tentang penjahat dan menitik beratkan pada keunikan kepribadian manusia. Dan ketiga, social defense meyakinkan sepenuhnya nilai-nilai moral.
Keempat, social defense menghargai sepenuhnya kewajiban-kewajiban masyarakat terhadap penjahat dan mencoba menciptakan keseimbangan antara masyarakat dan penjahat, serta menolak mempergunakan pendekatan yang bersifat security sebagai alat administrasi. Kemudian terakhir, sekalipun mempergunakan penemuan-penemuan ilmuwan pengetahuan, namun social defense menolak dikuasai olehnya dan menggantikannya dengan sistem yang modern politik kriminal.